Kita bersedih, kita susah, ada juga senang. Tapi baik susah maupun senang. Pembacaan tadi, perenungan firman tadi mau supaya baik susah maupun senang, kita tidak melepaskan diri dari terang Tuhan itu. Bagi mereka yang susah, sedih, putus harapan, jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah hatimu, kata firman. Sebab akulah jalan itu. Jangan gelisah hatimu sebab masa depan itu ada. Harapan tidak akan pernah hilang. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan menuntun kami. Kami ada dalam ibadah ini dan yang paling baik bagi kami Tuhan, yaitu kalau kami berdiam diri di hadapan hadirat-Mu dan mendengarkan pemberitaan firman. Kami berdoa supaya Tuhan melayakkan kami semua untuk ada dan mendengar berita firman-Mu, dan sekaligus menjadi kekuatan dan jalan hidup bagi kami untuk menapaki perjalanan hidup selanjutnya. Kami mohon Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita di malam hari ini yang ditetapkan oleh Majelis Sinode Gemit adalah Yesus memberi terang hidup bagi orang percaya. Yesus memberi terang hidup bagi orang percaya. Pembacaannya terambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Taurat-Mu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudara semua, shalom. Ada sukacita. Saya lihat saudara kurang sukacita ini. Ya, kasih salam dulu saudara di samping kiri kanan dulu. Kita bersyukurkan kita bisa melewati, ada banyak tantangan tapi masih bisa lewati. Baik, di pintu-pintu masuk itu telah tersedia ada semacam kartu ini. Ini kartu untuk sebentar tulis komitmen saudara di sini. Lihat kok tulis, doakan bapak tulis. Ini kali tidak pakai bakar, tulis saja sambil kita lihat-lihat. Baik, itu hal pertama yang saya sampaikan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita adalah Tuhan Yesus itu memberi terang hidup bagi orang percaya.
Pembacaan dan tema ini sebenarnya saudara-saudara mengajak kita untuk memahami bahwa terang diperlukan karena dunia dan manusia sementara ada di tengah-tengah kegelapan. Sebelum kita lebih jauh, saya ajak kita renungkan, coba saudara renungkan sedikit, punya pengalaman dalam kegelapan kok tidak? Saudara pernah punya pengalaman dalam kegelapan kok tidak? Dalam kegelapan itu pengalaman banyak, bisa pengalaman baik, bisa pengalaman buruk. Tapi yang gelap itu selalu akan menyisakan 1-2 pengalaman kecil. Contoh, saya ingat tahun 96 masuk pertama kali teologi di Kupang, kami datang. Waktu itu kan senior itu terlalu berkuasa. Bagi yang kuliah pasti tahu bahwa peraturan tentang senior itu hanya 2 pasal. 1, senior tidak pernah salah. Kedua, kalau bersalah tinjau kembali pasal 1. Jadi kami rasa sedikit tertekan. Satu malam listrik mati. Saya duduk di bawah pohon kom, ada teman saya angkatan lewat. Karena gelap dia tidak tahu saya, maka saya panggil dia. Ade, iya kakak, datang. Dia mulai datang menuju saya bilang berlutut dari situ. Dia berlutut betul-betul menuju saya. Pas sampai saya pemuka saya bilang bangun sudah. Pas dia tahu itu saya, dia macam mau bunuh saya waktu. Dalam gelap ini bisa kita tipu. Dalam gelap. Kedua, saya melayani di Alor waktu itu. Ibu pendeta mau pergi, jadi saya bilang boleh. Habis satu pelayanan kami pulang kira-kira jam 12 malam, jalan kaki kira-kira 1 kilometer menuju tempat tinggal. Ada satu jalan yang sempit betul itu. Ini jurang, ada banyak pohon, gelap gulita. Saya lihat ada sesuatu di itu pohon. Saya bilang kepada ibu, waktu itu dia belum ibu, nona. Non, di sini kalau lihat apa-apa tidak usah takut, biasa-biasa saja, tidak usah. Setelah kami lewat itu pohon, baru saya kasih tunjuk. Ada sesuatu seperti manusia tergantung di situ. Saya bilang tidak usah takut, sudah lewat. Besok malam ibu tidak mau ikut lagi. Saya jalan sendiri di jam yang kurang lebih sama, saya pulang sendiri. Gelap gulita saudara. Saya lewat itu tempat sambil membayangkan tadi malam itu sesuatu tergantung. Tiba-tiba ada sesuatu hinggap di saya punya muka. Saya berteriak itu saudara, itu teriakan mungkin paling keras di dunia. Betul-betul ketakutan saya berteriak. Dan baru saya sadar. Ternyata daun kemiri yang jatuh kena saya punya muka. Tapi kan saya sudah terlanjur berteriak. Memang dalam gelap itu kita bisa penuh dengan ketakutan. Berikut, dalam gelap masih kecil dulu. Saya kan kecil di Soe, besar juga di Soe, tua di Kupang. Malam-malam kalau ada dorang putar film di lapangan, kami suka penonton itu. Padahal hanya film KBI ini, tapi kami penonton. Layar tancap. Pergi senang betul, tapi pergi sore, pulang malam. Pergi tidak takut, tapi pulang takut. Apalagi untuk pulang ke rumah harus lewat pohon beringin besar. Tidak ada jalan lain selain jalan itu. Yang saya lakukan bertahun-tahun dalam itu kegelapan dan ketakutan itu hanya satu hal, yaitu menyanyi. Seperti yang saya sampaikan kepada saudara, lagu wajib saya di tengah kegelapan dan ketakutan itu hanya 2. Lagu pertama kita menyanyi sama-sama, 3, 4. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Saudara tidak tahu ini lagu? Tunggu kok Kak Edwin taruh bye-bye dia pun ada. Boleh sambil tepuk tangan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan.
upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Itu lagu pertama. Lagu kedua jelas sekali saudara. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus. Itu dua lagu waktu di kegelapan. Saya mau tanya, saudara pernah alami hal yang sama? Kalau saudara pernah alami berarti kita satu angkatan ini. Ya itu lagu di tengah-tengah kegelapan. Kira-kira pengalaman di gelap begitu. Tapi juga saudara, bukan pengalaman begitu saja. Kami juga punya pengalaman kalau dalam gelap itu orang pu ayam hilang. Nanti pagi-pagi suterang baru tante tanya, tante pu ayam yang hitam itu? Wih tante tahu sendiri gelap toh tante. Ayam tidak tahu jalan. Dalam gelap orang bisa mencuri. Saudara dalam gelap apa yang terjadi? Lebih juga. Saya tanya pada banyak anak muda, terang atau gelap? Dorang bilang terang. Terang atau gelap? Terang. Yakin terang? Yakin. Betul-betul yakin? Iya. Lalu kenapa kamu pacaran di gelap-gelap? Itu dong tidak lanjut lagi. Di gelap itu juga pacaran. Baik. Berabad-abad lamanya orang timur di TTS itu suka menyebutkan PKK. PKK itu artinya poe kalan-kalan. Raba sembarang. Di gelap itu orang suka raba-raba. Di sini ada yang biasa raba sembarang. Itu kemungkinan dia anggota itu yang PKK. Saudara-saudara, yang menarik saat ini, dunia menawarkan yang menarik ini tentang gelap. Sesuatu kalau mau romantis itu tidak bisa terang-terang. Tidak bisa. Kalau satu pak, satu ibu, satu nyong, satu nona pacaran mau menikmati atau mau memperingati hari ulang tahun pernikahan ke 114. Itu kan harus agak gelap sedikit. Hanya satu lilin agak gelap terus dan duduk. Rupa-rupanya yang romantis itu mungkin harus agak sekarang. Hingar-bingar dunia ini saudara-saudara menawarkan kepada kita tentang terang yang tidak tetap. Di tempat-tempat di mana orang berpesta pora, orang suka akan kesenangan itu dia lampu tidak bisa begini saja, dia harus begini. Harus ada gelap-gelap sedikit. Kalau masuk terlalu terang orang perasaan tidak bisa. Dan itu tantangan dunia saat ini. Kira-kira itu pengalaman-pengalaman di gelap. Gitu. Supaya sebentar kita melihat kenapa Yesus itu menuntun kita dalam terang di kehidupan ini. Itu penting. Lalu kita membaca teks ini saudara-saudara berkaitan dengan Yesus terang dunia. Saya memulai dengan meyakinkan kepada kita saudara-saudara bahwa di dalam Alkitab kata dunia itu punya dua pengertian. Pertama, dunia berarti alam ciptaan Allah. Dunia berarti alam yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Dia ciptakan dengan sangat baik. Dia melihat itu baik adanya. Jadilah petang, jadilah pagi. Tuhan menciptakan alam semesta. Dunia disebutkan itu. Tetapi yang kedua saudara-saudara, dunia yang dimaksudkan dalam Alkitab adalah mereka yang bersahabat dengan dunia dan menjauhkan diri daripada Tuhan Allah. Mereka yang memisahkan diri dan menolak Tuhan Allah. Itu disebutkan sebagai dunia. Jadi sebentar ketika kita memahami penjelasan
atau perkataan Tuhan Yesus tentang akulah terang dunia, dia ingin menyatakan, pertama, dunia hasil ciptaannya yang sudah bagus tidak bisa dijalankan serta-merta. Harus ada sesuatu yang menuntunnya supaya kemudian dunia hasil ciptaan Allah itu betul-betul berjalan dengan baik seperti apa yang menjadi kehendak penciptanya. Tetapi sekaligus juga yang kedua, saudara-saudara, supaya orang-orang yang menolak Tuhan, mereka yang ada di dalam dosa, yang hidupnya tidak berkenan kepada Allah, mau kembali kepada jalan yang berkenan kepadanya. Pembacaan tadi di bagian yang terakhir ayat 20 menyebutkan tempat di mana Tuhan Yesus menyatakan hal ini terjadi di bait Allah, di sekitar tempat perbendaharaan yang terletak di serambi wanita. Serambi wanita dikhususkan untuk para wanita karena wanita tidak boleh melewati batas itu. Ada tempat khusus bagi mereka. Mereka hanya boleh melewati tempat itu kalau benar-benar ingin untuk mempersembahkan korban di atas mezbah di halaman para imam. Di serambi itu ada kira-kira 13 peti, itu peti uang, tempat di mana orang mempersembahkan korban. Dengan demikian saudara, tempat itu adalah sebuah tempat yang ramai, yang penuh dengan orang, penuh dengan manusia. Ada orang banyak di situ. Jadi situasi itu kemudian membuat Tuhan Yesus menyebutkan, akulah terang dunia. Pengajaran itu terjadi di hadapan banyak orang. Juga dalam sebuah konteks bahwa pada malam hari pertama dilakukan upacara tersebut, saudara-saudara, di bait Allah. Ada upacara penerangan bait. Upacara ini dilakukan di halaman para wanita tadi. Ada 4 kandil tempat lilin yang bercabang. Pada waktu hari menjelang petang, maka keempat kandil itu dipasang. Dan dikatakan oleh banyak orang bahwa kandil-kandil itu memancarkan cahaya yang amat terang ke seluruh penjuru kota Yerusalem. Dan sepanjang malam sampai ayam berkokok. Pada pagi hari berikutnya, orang-orang termulia, orang-orang paling bijak, orang-orang yang paling suci di Israel, mereka menari-nari di hadapan Tuhan sambil menyanyikan mazmur sukacita dan puji-pujian, dan orang banyak menontonnya. Konteksnya begitu kira-kira. Ada 4 kandil tempat orang bakar lilin. Mereka bilang kalau sudah mulai bakar dan menyala itu menerangi seluruh kota Yerusalem. Dan sampai pagi ketika ayam berkokok itu, para bijak, para kudus itu, orang-orang suci itu, mereka menari-nari di hadapan Tuhan, membaca mazmur, mereka menari dan dinonton oleh orang-orang. Sekarang Yesus menyebutkan dirinya, akulah terang dunia, melebihi terang yang tadi kamu sebutkan pada kandil-kandil itu. Cahaya yang memancar dari bait Allah. Akulah terang dunia. Pernyataan Tuhan Yesus ini justru diprotes oleh orang-orang Farisi. Kenapa mereka protes, saudara-saudara? Bagi mereka tidak ada alasan, tidak ada pandangan yang mendukung apa yang Tuhan Yesus katakan. Kenapa? Karena bukti-bukti tidak cukup kuat. Menurut hukum orang Yahudi, sebuah pernyataan harus didasarkan atas bukti dan atas 2 orang saksi. Itu yang membuat mereka tidak mau percaya terhadap pernyataan Tuhan Yesus itu. Saudara-saudara, terlepas dari itu, karena tema kita menyebutkan Tuhan Yesus memberi terang hidup bagi orang percaya, maka saya akan lebih fokus di sini. Tadi itu gambaran dari situasi dan teksnya. Tetapi saudara-saudara, bagi mereka yang mau mengikut Yesus, penjelasan Tuhan Yesus itu paling tidak membawa orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus, termasuk saya dan saudara. Mengikut Yesus itu harus seperti seorang budak yang ikut kepada tuannya. Harus seperti itu.
Kalau penjelasannya seorang budak mengikuti tuannya, bahkan nyawanya pun ada di tangan tuannya. Seorang tuan berkuasa penuh atas nyawa sekalipun dari budaknya. Mengikuti Yesus itu keadaannya harus seperti para tentara yang tunduk kepada komandannya. Semuanya harus katakan siap. Harus seperti itu, mengikuti Yesus. Atau saudara-saudara, bagi pengikut Yesus, mereka harus seperti orang-orang bodoh yang bertanya kepada para bijaksana, dan apa yang disampaikan oleh orang-orang bijaksana itu harus diikuti secara total oleh orang bodoh yang bertanya kepadanya. Atau mengikut Yesus itu, saudara-saudara, mesti digambarkan seperti seorang atau sekelompok orang warga negara yang harus tunduk kepada undang-undang satu negara, tunduk secara total. Atau saudara-saudara, mengikuti Yesus itu harus digambarkan jelas seperti seorang murid yang mengikuti gurunya. Seorang murid yang ikut gurunya. Mulai dari dia mencium tangan gurunya, sampai dia melakukan apa yang dilakukan oleh gurunya, supaya dari apa yang dilakukan olehnya orang mengenal gurunya. Kira-kira penjelasannya demikian. Saudara-saudara, di bagian terakhir ini kita akan merenungkan lalu apa hubungannya dengan tema tentang Yesus yang memberi terang hidup bagi bagi orang percaya dan kita yang ada di penghujung tahun 2023. Pertama, terang itu dimaksudkan supaya orang bisa melihat. Terang itu harus dilihat. Terang itu tidak boleh tersembunyi. Tidak ada orang yang membakar dian terus taruh di bawah kolong tempat tidur, kata firman. Dia harus taruh di atas supaya bisa dilihat. Karena terang itu menunjuk jalan. Dari terang itu orang melihat jalan yang benar. Supaya refleksi kita adalah melewati tahun 2023 itu kita ada pada jalan yang benar atau jalan yang tidak benar. Karena terang menunjukkan jalan yang benar. Saudara bayangkan kalau kita ada banyak-banyak ini yang hadirin sekitar 700 orang ini. Kalau tiba-tiba sebentar ada gempa bumi sedikit, terus lampu mati, menurut saudara-saudara jalan di jalan yang benar. Kita akan bertabrak, kita akan bertengkar, berkelahi dan lain-lain gara-gara karena kegelapan. Jalan yang benar itu dimungkinkan hanya bisa dilihat ketika orang punya terang itu. Dan Yesus ingin mengatakan kepada kita, akulah terang itu. Supaya di tengah-tengah dunia di mana saya menciptakan dunia itu, Allah menciptakan dunia itu, orang melihat jalan yang benar untuk membangun dan mengelola dunia ini. Supaya mereka yang selama ini tinggal di dalam kegelapan dan tidak mengikuti jalan yang benar, mesti keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Kalau orang mengaku bahwa dia itu dituntun oleh Tuhan. Kalau dia mau memberi dirinya dituntun oleh Tuhan. Saudara-saudara, semua jalan itu disangkakan oleh banyak orang sebagai jalan yang benar. Kita bisa sebutkan satu hal begini, orang lain bisa sebutkan hal lain, semua bisa menyebutkan banyak hal yang kita sebut sebagai jalan-jalan. Tetapi jalan itu benar atau tidak benar, saudara-saudara, itu dilihat dari apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita banyak sekali hal. Untuk kita melihat bahwa yang ini benar, ini salah, ini betul, ini tidak betul, dan lain-lain. Saya bilang kepada saudara bahwa kebenaran dalam Alkitab, salah satu unsur kebenaran dalam Alkitab adalah kebenaran. Kebenaran yang dibangun di atas pulihnya hubungan antara manusia yang berdosa ini dengan Tuhan Allah. Itu namanya kebenaran. Kita bisa menilai dan kita bisa mengukur sekaligus, saudara-saudara, kita berkomitmen yang baru tentang hal itu. Kedua,
Terang itu pembimbing. Terang itu membimbing. Saudara kalau pulang ke Kupang, terbang dari Surabaya datang, terus mau landing di bandara situ, semalam itu butuh lampu. Ada lampu biru, ada lampu merah kok, tapi mungkin mangkali biru yang di pinggir-pinggir. Supaya itu pesawat itu turun di itu jalan yang kiri kanan ada lampu. Saudara bayangkan kalau Sutaro yang biru baru tiba-tiba dia pindah ke lampu yang mati hidup begini. Hancur itu. Jadi saudara-saudara, terang itu membimbing. Terang itu menuntun kita. Supaya tidak mengalami kecelakaan dan mara bahaya. Saudara-saudara, dia selalu akan ada dan memberikan kepada kita jalan supaya dalam situasi seperti apapun orang tidak mengambil jalan yang salah, tapi jalan yang dituntun oleh Tuhan. Ketiga, terang itu dimaksudkan saudara-saudara untuk memberi peringatan. Terang itu dimaksudkan untuk memberi peringatan. Saudara, kalau pulang dari Alor, naik feri, malam, ada pulau yang tidak ada penghuni itu pulau apa? Batik. Oh. Ada satu lampu. Orang-orang yang di atas kapal itu tidak tahu itu lampu siapa yang kerjakan tahun berapa itu tidak. Tapi itu dimaksudkan supaya itu kapal itu jangan tabrak itu pulau. Semua ini tower ini kan di ujung ada taruh lampu merah, kok lampu apa biru begitu ya. Sebagai peringatan supaya itu orang yang bawa pesawat itu dia tahu memang bilang awas tuh ada tower di situ. Sebab kalau dia pergi kok tabrak ambil kan dia akan keluar di Metro TV. Karena itu terang dimaksudkan sebagai peringatan. Lalu bagaimana kita memahami hal-hal ini? Terang untuk dilihat, terang untuk membimbing, terang untuk memberi peringatan kepada kita. Hanya satu, yaitu orang-orang mesti dekat dengan terang itu. Manusia mesti dekat dengan terang itu supaya dia dilihat, dia dibimbing, dan dia diberi peringatan-peringatan. Cara terbaik mendekatkan diri kepadanya adalah berdoa, baca Alkitab. Anak sekolah minggu ini sejak kecil sudah ajak kita ini lagu, kita yang tidak pernah pakai ini lagu. Baca kitab suci, doa tiap hari. Hanya itu saja. Itu tidak ada kalimat lain selain itu. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Bayangkan kita semua tahu itu lagu, anak-anak semua menyanyi lagu itu. Tapi sampai hari ini ada kepala keluarga yang tidak tahu berdoa. Ada bapak-bapak dalam rumah tangga yang jangan coba-coba 31 malam 24 Desember suruh dia berdoa. Itu kita bisa baku bunuh itu gara-gara suruh bab tua berdoa. Dia bisa tersinggung setersinggung-singgungnya. Siapa suami yang kira-kira begitu itu? Baca kitab suci, doa tiap hari. Berdoa itu salah satu cara dekat dengan Tuhan. Doa dibutuhkan bagi mereka yang merasa diri terbatas. Kan dia terbatas, dia butuh Tuhan yang tidak terbatas. Berdoa itu relasi yang kemudian dimungkinkan dengan kata-kata yang kita kasih keluar begitu. Karena itu jangan lupa berdoa. Ingat sebentar saudara berdoa. Baca kitab suci itu juga harus. Ada orang yang di rumah ini dia tidak ada Alkitab ini. Saya kalau jalan-jalan di jemaat rumah tidak bawa Alkitab, baru saya bilang, Bapak, angkat ambil Alkitab dulu. Itu dia di belakang lama baru datang. Selama lebor datang bawa Alkitab satu yang dia faham manobe, tapi itu Alkitab tulis nubatonis.
Itu kemungkinan dia pinjam tetangga punya itu. Alkitab tidak ada tapi motor dua. Kalau Alkitab tidak ada tapi motor dua, itu hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah harga Alkitab itu lebih mahal dari motor, sehingga dia bisa beli motor tapi tidak bisa beli Alkitab. Kemungkinan kedua itu mangkali dia suhafal kas habis itu Alkitab. Jadi mau beli untuk apa? Kalau dia suhafal tinggal kasih tahu Yohanes 8 ayat 20, dia tinggal omong. Hei Bapak Ibu semua, tolong kau baca Alkitab dulu. Baca. Hanya 4 bulan sudah baca kas habis satu Alkitab. Ini story tidak berhenti. Kita khotbah juga periksa orang pun story satu-satu begini. Kenapa tidak baca Alkitab? Sebentar habis khotbah ini, 5 menit habis khotbah ini, ada untuk tulis komitmen, lebih tulis komitmen, saya mau baca kas habis Alkitab. Saya mau kasih tahu jemaat Tuhan semua yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, saya mau kasih tahu saudara. Yang subaca kas habis saya belum tentu mengerti. Yang subaca kas habis belum tentu mengerti. Apalagi tidak baca, apalagi baca setengah-setengah. Wih, supaya terang itu menuntun kita dan kita tahu betul Tuhan Yesus itu menuntun orang dalam terang. Itu yang harus kita lakukan. Baca kitab suci, doa, baca kitab suci. Coba sebentar, memang ini kertas komitmen tidak dikumpulkan ya. Tapi coba masing-masing lihat kira-kira dia mau komitmen apa. Itu komitmen itu harus ditulis yang real, yang tidak usah ditafsirkan. Jangan bilang saya berkomitmen akan lebih baik. Lebih baik apa? Jangan hanya bilang akan lebih baik. Misalnya kalau dia lebih baik dalam judi, kan itu salah. Tuh jadi harus jelas dia mau lebih baik apa. Oh, saya berkomitmen mau baca Alkitab 1 tahun ini. Kalau 4 bulan saya sudah bisa habis satu Alkitab, berarti 1 tahun dia sudah baca 3 Alkitab itu. Yang memang baca Alkitab itu butuh cinta. Kalau tidak ada cinta tidak bisa. Sebab biar kita mata terang-terang begini, terus kita punya istri suami bilang oke, semua siap hati kita mau baca Alkitab. Pas duduk buka Alkitab saya pada jadi butuh cinta sedikit baru betul bisa baca Alkitab. Saudara, saya mau kasih saudara, kalau orang tidak ada cinta Alkitab itu dia tidak akan mau baca Alkitab. Jadi cek sudah. Kalau ada orang kita tanya, bisa tidur atau tidak malam-malam? Tidak bisa. Tidak bisa tidur. Coba ini, tidak bisa. Semua obat kalau coba tidak bisa, serong kasih dia Alkitab. Pas dia baca, pada mulanya, wah, oh betul. Ternyata ini obat tidur ini. Butuh cinta sedikit. Saudara, kalau saudara ketemu sesuatu yang saudara cinta itu kan, mata taruh. Kedua, jangan meninggalkan terang itu. Jangan meninggalkan terang itu. Terang itu kalau kita kasih pisah diri dari terang, tidak ada pilihan lain, itu kegelapan. Dan dalam kegelapan tadi kita menyebutkan banyak sekali pengalaman dalam kegelapan. Meninggalkan Tuhan itu bahaya saudara. Lebih tetap di terang itu. Saya baca satu status. Bukan, orang kasih tahu saya satu status ini. Saya pikir juga tuh. Tapi itu refleksi juga bagi kita. Dia tulis bilang begini. Adam baru kasih tenggal Hawa sedikit saja. Sebentar saja. Ular sutipu Hawa. Itu baru kasih tenggal sedikit. Apalagi yang LDR dong. Itu datang ular sukunya bab tuai. Baru kasih sedikit sah. Itu ular sutipu yang jaga jarak dong, hati-hati. Dan sampai ular telan buang sukunya buang jadi. Yang paling baik itu dekat dengan Tuhan. Kenapa saudara? Dekat dan terang itu. Makin dekat seseorang dengan Tuhan, makin dekat dia dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya lupa begitu.
Ini jarang sekali kita dapat. Kita tiap minggu di Agape ini doa bagi mereka yang berulang tahun. Ulang tahun Tuhan, kami berdoa bagi bapak ini, ibu itu, anak ini itu yang ulang tahun. Jarang kita dapat yang suami hadiah kasih dia pu istri, istri hadiah ke suami, anak hadiah kasih orang tua hadiah kasih anak, hadiah kasih dia pu orang tua itu atau yang ulang tahun itu hadiah Alkitab. Jarang kita lihat dia hadiah Alkitab. Terus waktu dengar pendeta khotbah sebentar dong angka hadiah kasih dia pun papa Alkitab juga tapi lu mau olok beta. Bapak tua bisa langsung tersinggung itu. Nah, jangan tinggalkan terang itu. Jangan tinggalkan terang itu. Terang itu mesti tetap ada. Biarlah terang itu terus bercahaya di dalam hidupmu. Terakhir, di penghujung tahun 2023 saudara, mata kita dibukakan untuk banyak sekali hal. Waktu kita mulai 1 Januari tahun 2023 saudara, ada optimisme, ada semangat, ada kerinduan, ada komitmen untuk banyak sekali hal. Sampai 1 tahun berjalan dan di 31 Desember 2023 kita mengerti ada jalan yang mulus, ada kegagalan, ada cinta yang sangat kuat, tapi ada pengkhianatan juga yang kita alami. Ada orang terkasih yang dulunya sama-sama dengan kita, tapi hari ini kita sendiri karena dia telah meninggalkan kita. Kita memulai bersama-sama tahun 2023 dalam sukacita, nyanyian, damai. Tapi di 2023 akhir kita sedihkan kita tidak merayakan Natal bersama-sama, atau karena dia sudah meninggalkan kita lebih duluan. Kita sendirian. Kita bersedih. Kita susah. Ada juga senang. Tapi baik susah maupun senang. Pembacaan tadi, perenungan firman tadi mau supaya baik susah maupun senang kita tidak melepaskan diri dari terang Tuhan itu. Bagi mereka yang susah, sedih, putus harapan, jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah hatimu, kata firman. Sebab akulah jalan itu. Jangan gelisah hatimu sebab masa depan itu ada. Harapan tidak akan pernah hilang. Bagi mereka yang susah disebutkan, mungkin saudara mengikuti dengan saudara mengambil kesimpulan lebih banyak susahnya. Tapi saudara bisa ada sampai hari ini, berarti ada kekuatan yang menyertai saudara, yang menggerakkan saudara untuk ada sampai hari ini. Masih bisa bertahan hingga hari ini. Mungkin saudara senang sekali karena keuntungan, karena keberpihakan. Ingat, jangan lupa Tuhan ketika saudara dalam kesenangan. Hanya sesaat saja Tuhan meninggalkan kita, kita telah kehilangan semuanya. Berdasarkan itu saudara-saudara, mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Saya rindu kita ambil waktu sejenak, kita berdoa, mensyukuri firman hari ini. Kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus melembutkan setiap hati yang keras. Katakan sesuatu yang jujur kepada Tuhan. Jujur. Ingat, manusia bisa kita tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Dia melihat sampai ke kedalaman jiwa kita dan dia tahu siapa kita. Dan bagi saudara yang mau ambil komitmen, ambil sekarang. Komitmen yang saudara taruh betul-betul di dalam hatimu, taruh sebagai bagian dalam persembahan hidupmu. Dalam sebuah kesadaran
apapun yang terjadi di dalam hidupku, kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Baik susah, baik senang. Boleh saudara tulis komitmen saudara. Pada kartu komitmen itu ada ayat penuntun. Berharap setiap orang menghafal dengan baik itu. Mungkin ayat itu tepat dalam pergumulan saudara. Atau mungkin suatu saat akan menjadi jawaban dalam pergumulan hidup saudara. Tulislah sesuatu sebagai komitmen saudara. Apapun yang terjadi, tetap kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau menasihatkan kepada kami supaya kami memahami bagaimana mensiasati dunia milik Tuhan. Supaya kami menjalani seturut kehendak Tuhan. Dan supaya kami hidup sebagai anak-anak terang. Di tangan kami, di hati kami, di pikiran kami, di mulut kami. Telah ada komitmen-komitmen dari tiap-tiap pribadi. Dengarkanlah kami dan tolonglah kami, sebab jika tanpa Tuhan kami tidak mampu menjalani komitmen-komitmen itu dengan baik. Berkatilah kami, tolonglah kami Tuhan. Jadilah kepada kami menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.